Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pengembangan aplikasi web klinik untuk administrasi pasien. Adapun di sini saya selaku moderator dan teman kami yang lain yaitu Risi Asta Cindra, Lia Rita Stompul, Mei Lestari Maniuruk, Paulus Angget Ruben Simanjuntak, Magdalena Siombing, dan Sondang Agustina Sitohang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang, sektor kesehatan juga perlu mengikuti perkembangan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Seringkali klinik masih menghadapi tantangan dalam mengelola proses administratif dan operasional mereka. Metode manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan seringkali digunakan, seperti pengisian formulir fisik, pencatatan data pasien secara manual, dan penjadwalan yang tidak efisien. Next. Selanjutnya untuk pembacaan identifikasi masalah dibacakan oleh teman kami, Magdalena. Identifikasi masalah. Bagaimana cara merencanakan pembuatan website klinik yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan akses data pasien. 2. Bagaimana cara implementasi website klinik yang diusulkan dapat dilakukan sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam memberikan akses bagi pasien dan meningkatkan kolaborasi antara departemen dalam klinik. Next, yang dibawakan oleh Mei Lestari. Baik, adapun tujuan utama dari pengembangan website klinik adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan operasional klinik. Dengan adanya sistem aplikasi web yang terintegrasi, proses administratif dan operasional seperti pendaftaran pasien, pencatatan data medis, penjadwalan, dan manajemen stok obat dapat dilakukan secara efisien, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan manusia. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Lia. Selanjutnya rancangan pembuatan aplikasi ada terdiri dari 3. Yang pertama ada arsitektur sistem, yang kedua ada analisis data, yang ketiga entitas dan atribut. Arsitektur sistem, solusi yang kami usulkan dalam implementasi proyek aplikasi web klinik yang kami bangun terdiri dari beberapa komponen. Dari pengembangan sisi backend, kami menggunakan Laravel sebagai platform untuk membangun REST API. Yang kedua ada analisis data. Dalam tahap ini kami akan melakukan analisis data yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi website klinik. Kami akan mengidentifikasi entitas dan atribut yang diperlukan. Yang ketiga ada entitas dan atribut. Ada data rawat yaitu terdiri dari pasien, IP, tanggal masuk, tanggal keluar. Kemudian ada data dokter yang terdiri dari nomor dokter, nama, spesialis, diterima, telepon, dan alamat. Yang ketiga ada jadwal praktek dokter yang terdiri dari nama, jam, dan hari. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Paulus. Batasan masalah. ERD Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan proses yang menunjukkan hubungan antar entitas dan relasi dari setiap entitas tersebut. Kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah proses di mana melakukan pengembangan lebih dalam sistem yang kita bangun. Dalam pengembangan aplikasi website klinik, perlu dilakukan analisis sistem untuk mengetahui kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Selanjutnya dibacakan oleh teman kita Sondang. Adapun bonus analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi fitur-fitur utama berdasarkan kebutuhan pengguna atau pasien. Kami akan melakukan identifikasi fitur-fitur utama yang ada di aplikasi web klinik. Fitur-fitur seperti data pasien, data dokter, data rawat, data tempat tidur, data obat, dan data tindakan. Yang kedua, merancang user interface design. Merancang user interface artinya proses merancang tampilan visual dan interaksi pengguna dengan aplikasi web klinik. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, ini adalah pengujian resapinya untuk website klinik rumah sakit kita. Di sini pengujian resapi untuk registrasi pengguna baru. Di sini kita memasukkan username yang akan digunakan, password, dan juga konfirmasi passwordnya. Terlihat bahwa data untuk registrasi pengguna baru sudah berhasil. Sekarang kita lanjut untuk fungsi loginnya yang digunakan menggunakan password dan username yang telah dibuat tadi. Di sini terdapat akses token yang kita gunakan untuk fungsi klinik dan juga untuk logout adminnya atau user. Lanjut, di sini untuk fungsi membuat data dokter, kita masukkan nama dokternya, dan nama spesialisnya. Di sini data dokternya sudah terinput di dalam database. Baik, lanjut kita untuk mendapatkan fungsi yaitu mengambil data dokter yang telah dibuat tadi. Di sini terlihat data-data dokter yang sudah dibuat dan ID-ID-nya. Lanjut lagi, ini untuk fungsi untuk mendapatkan dokter berdasarkan ID yang diminta. Di sini kita memasukkan ID 5 untuk mengambil data dokter di urutan kelima. Dan inilah hasilnya. Di sini pengujian untuk mengupdate data dokter yang akan diubah nama atau spesialisnya. Di sini kita masukkan lagi namanya dan juga spesialisnya. Terlihat bahwa hasil perubahan data dokter sudah berhasil dilakukan. Di sini fungsi untuk menghapus data dokter. Di sini kita memasukkan data ID yang akan dihapus. Dan hasilnya data dokter dengan ID nomor 5 sudah berhasil dihapus. Di sini kita resapi untuk menguji jadwal praktek. Di sini untuk
membuat jadwal praktek, kita masukkan dokter ID-nya yang akan digunakan. Terlihat outputnya dokter, ID dokter nomor 2 dan data dokternya. Lanjut di sini untuk mendapatkan jadwal praktek dokter. Ini adalah semua data dokter berdasarkan jadwal prakteknya. Di sini pengambilan jadwal dokter berdasarkan ID. Dan inilah hasil data dokternya. Lanjut lagi untuk mengupdate jadwal praktek dokter. Di sini kita masukkan ID-nya yang akan kita ubah. Dan fungsi untuk mengupdate data dokter sudah berhasil dilakukan. Dan ini untuk menghapus jadwal praktek dokter. Terlihat bahwa jadwal praktek sudah berhasil dihapus. Di sini pengujian resapi untuk membuat data pasien. Dan hasil outputnya data pasien berhasil ditambahkan. Lanjut lagi untuk menampilkan data pasien. Di sini lanjut untuk mengambil fungsi data pasien berdasarkan data ID-nya. Terlihat bahwa kita mengambil data ID kelima dan muncul outputnya nama pasien yang terdaftar. Dan ini untuk mengubah data pasien apabila ada kesalahan atau kekurangan nama. Terlihat bahwa proses update sudah berhasil dilakukan. Lanjut ke bagian menghapus data pasien. Di sini data pasien sudah berhasil dihapus. Di sini kita membuat data kamar dengan nama kamar aja yang akan direlasikan di bagian akhir. Di sini kita bikin kamar 1 dan
datanya sudah berhasil bertambah. Lanjut mengambil fungsi data kamar. Lihat data-data kamar yang ada. Di sini lanjut mengambil data kamar berdasarkan ID-nya. Terlihat bahwa data dengan ID 5 dan detail data kamarnya. Lanjut ke fungsi untuk mengubah nama kamarnya. Terlihat bahwa proses update data kamar sudah berhasil dilakukan. Dan ini adalah fungsi untuk menghapus data kamar. Terlihat bahwa data kamar sudah berhasil dihapus. Di sini adalah fungsi untuk menambahkan pasien ke dalam data kamar. Kita gunakan kamar nomor 5 untuk pasien nomor 1. Dan hasil outputnya kamar dengan ID nomor 5 telah terisi dengan pasien nomor 1. Dan di sini fungsi untuk mengosongkan kamar jika pasien sudah keluar dari ruangan. Terlihat bahwa kamar dengan ruangan nomor A telah kosong dengan status pasien 1. Di sini adalah bagian pelayanan yang digunakan untuk memasukkan data pasien, data kamar, dan deskripsi pelayanannya. Dan ini hasil output untuk pelayanan dengan ID pasien dan juga ID kamar yang digunakan. Di sini fungsi untuk membaca layanan yang diberikan kepada pasien dan juga ruangan yang digunakan. Terlihat data nomor 5 diisi dengan pasien nomor 1 dan kamar ruangan nomor 5. Di sini fungsi untuk mengambil data pelayanan berdasarkan ID. Terlihat bahwa ID nomor 5, kita mengambil data ID nomor 5, terdapat data pasien, data kamar, dan juga deskripsi penyakit yang dialami.
Lanjut di sini untuk mengupdate layanan yang diberikan kepada pasien dan juga kamar. Terlihat di data ID 5 sudah berhasil dilakukan update, di mana terisi dengan pasien 1 dan kamar nomor 1. Di sini fungsi untuk menghapus data pelayanan. Kita akan menghapus data nomor 5. Terlihat bahwa hasil data pelayanan sudah berhasil dihapus. Di sini pengujian bagian peralatan untuk membuat data peralatan yang akan dimasukkan ke dalam klinik. Dan terlihat hasil outputnya data berhasil ditambahkan. Lanjut ke bagian untuk mengambil data peralatan berdasarkan semua ID. Terlihat hasil outputnya terdapat stetoskop, APD1 dan antibiotik berdasarkan ID-nya. Lanjut pengambilan peralatan berdasarkan ID. Kita akan mengambil data kelima. Dan inilah hasil outputnya. Di sini pengujian fungsi pengubahan data yang akan dilakukan. Kita akan mengubah data dengan data ID kelima untuk mengubah nama peralatannya. Terlihat bahwa proses update sudah berhasil dilakukan. Lanjut ke bagian penghapusan data barang. Terlihat bahwa data barang sudah berhasil dihapus. Lanjut di sini pengujian resapi untuk membuat data obat-obatan. Di sini pengujian resapi untuk mengambil semua data obat-obat berdasarkan ID-nya. Kemudian masuk kepada resapi pengujian mengambil data obat berdasarkan ID. Di sini terdapat data yang kita ambil berdasarkan ID-nya. Lanjut ke proses update data obat. Kita masukkan ID yang akan diupdate dan kita ubah nama dan deskripsi obatnya. Terlihat bahwa proses update obat-obatan sudah berhasil dilakukan. Di sini fungsi penghapusan data obat. Kita masukkan ID yang akan dihapus data obatnya. Terlihat bahwa data obat sudah berhasil dilakukan penghapusan.
Baik, di sini masuk ke pengujian data tindakan. Di sini membuat resapi untuk data tindakan menggunakan ID pasien, ID kamar, ID pelayanan, ID peralatan, dan juga ID obat, dan juga nama perawatannya yang diberikan. Dan inilah hasil outputnya, data berhasil dibuat. Di sini tampilan untuk mengambil semua data tindakan. Terlihat data tindakan yang telah dilakukan. Di sini fungsi untuk mengambil data tindakan berdasarkan ID. Kita akan menggunakan ID ketujuh untuk mengambil satu informasi saja. Terlihat data ketujuh berisi pasien dengan ID nomor 5, kamar nomor 5, ID pelayanan nomor 6, peralatannya yang diberikan, dan data obat. Di sini fungsi untuk mengupdate data yang jika ada kesalahan data atau pengubahan data. Terlihat bahwa data sudah berhasil dilakukan update. Dan di sini dilakukan pengujian untuk penghapusan data. Terlihat bahwa data tindakan telah berhasil dilakukan penghapusan. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengujian logout pengguna. Di sini kita menggunakan token yang tadi kita telah dapatkan pada saat login, dan akan kita gunakan di fungsi logout. Terlihat bahwa user atau admin sudah berhasil logout. Baik, di sini pengujian tampilan website dan data di dalam website. Di sini ada fungsi register untuk mendaftarkan user yang bertugas. Di sini ada fungsi login untuk login ke dalam website. Dan inilah tampilan website kami. Di sini terdiri dari data pegawai, fungsi untuk menambah data pegawai. Di sini ada aksi untuk mengedit dan juga menghapus data pegawai. Berikut terdapat data dokter, jadwal praktek, data pasien, data tempat tidur, data rawat, data obat dan perlengkapan, dan yang terakhir ada data tindakan. Di sini ada bagian menu profile, bertugas untuk mengecek siapa yang login. Sekian mungkin presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, beginilah hasil dari proyek dari asisten ini kami.
nggak ada kesalahan kata dalam penyitaan atau dengan pencabutan perhatiannya